Elshinta News and Talk. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memperluas penyidikan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional atau BGN dengan memeriksa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, termasuk yang dikelola oleh Polri. Polda Jawa Tengah atau Jateng meminta pemeriksaan langsung atau on the spot terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dikelola anggota Polri berlangsung dengan pengawasan Propam dan bidang hukum atau Bitkum. Kebijakan tersebut muncul bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data SPPG oleh jajaran kejaksaan di berbagai daerah di Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan, Bid Propam Polda Jateng telah mengeluarkan arahan resmi beberapa hari yang lalu. Menurut Artanto, arahan tersebut merupakan bagian dari pengawasan internal terhadap personel bukan karena adanya peristiwa tertentu. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan agar Polri tetap independen dalam penanganan kasus ini, kita akan berbincang selengkapnya bersama Koordinator Pusat Kajian Militer dan Kepolisian atau Puskampol Indonesia, Andi Suryadi. Elshinta News and Talk. Selamat siang Pak Andi. Ya, selamat siang. Apakah suara saya masuk? Sudah terdengar Pak Andi. Pak Andi, ini kalau melihat beberapa hari ke belakang ini kan publik juga disuguhi sejumlah peristiwa yang melibatkan Polri dan Kejaksaan, mulai dari surat imbauan Polri, maksud kami Polda Jateng, terkait pendampingan anggota saat dimintai keterangan hingga dinamika penyidikan sejumlah kasus besar. Bagaimana mencermati rangkaian peristiwa ini? Apakah masih dalam koridor koordinasi yang sehat antara penegak hukum atau justru nanti ada identifikasi atau adanya persoalan hubungan kelembagaan sendiri atau bagaimana, Pak Andi? Ya, ini termasuk jenengan mungkin menikmati ini seru dan mendebarkan atau gimana ini? Jadi ini kan ada beberapa hal yang mungkin kalau kita bicara dulu di yang isu nasional gitu ya, karena ada 4 hal yang bisa kita tarik atau garis bawahi. Yang pertama adalah terkait dengan persoalan prosedur hukum untuk suatu proses penyelidikan suatu perkara hukum. Ya, sebagaimana kita tahu kemarin di Jakarta dan sekitarnya itu kan ada upaya untuk penggeledahan hal-hal yang diduga terkait dengan persoalan korupsi beberapa kasus besar kan gitu. Dan untuk terkait yang seperti itu kan sepertinya hal yang normal sepanjang sesuai dengan prosedur yang berlaku kan gitu. Yang kedua adalah persoalan terkait dengan upaya penjagaan atau penjaminan keselamatan terhadap pejabat negara. Itu diatur dalam Perpres nomor 66 tahun 2025, di mana kemudian TNI itu kan dilibatkan untuk menjaga keselamatan pejabat, dalam hal ini yang lagi kami dibicarakan kan Jambitsus. Gitu. Ya kalau sekedar kemudian hanya penjagaan saja kan no problem karena memang itu ada perpresnya. Cuman kemudian kan ketika ini berbenturan dengan persoalan penindakan atau proses hukum, ya tentunya ini kan nanti akan jadi tanda tanya apakah yang terjadi itu penjagaan sesuai perpres ataukah sudah ada unsur untuk melindungi atau melakukan perintangan terhadap proses pendidikan atau obstruction of justice kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Misalnya gini, ini kan di satu sisi Polri melakukan aktivitas penggeledahan di berbagai tempat dalam rangka pembongkaran kasus korupsi. Tapi di sisi lain kan kemudian berbenturan dengan Perpres nomor 66 ketika kemudian aparat TNI ini dimanfaatkan barangkali ya nanti bisa tidak hanya sekedar penjagaan untuk melakukan perintangan penyidikan atau melakukan obstruction of justice. Yang terjadi di kediaman Jambitsus itu mungkin masih dalam koridor disampaikan oleh Presiden TNI karena ada permintaan untuk menjaga gitu ya. Tapi yang terjadi di Polda itu kan kemudian ada semacam tanda tanya besar. Lah ngapain TNI kemudian datang ke Polda menjaga siapa? Kan tidak ada pejabat yang harus dijaga di sana. Itu yang ketiga. Yang keempat kemudian ini yang efeknya ke berbagai daerah termasuk di Jawa Tengah kemudian, yaitu adanya kesan kemudian saling balas gitu ya. Saling balas yang kemudian terkesan kemudian Kejagung melakukan beberapa aktivitas yang kemudian disinyalir di situ juga ada unsur kepolisiannya, termasuk di dalam hal ini kan utamanya terkait dengan SPPG yang tadi jadi pengantar dari yang Pak Andi? Ini kalau tidak dikendalikan ke depan ya mungkin ya. Ya, tadi sempat terputus-putus suaranya. Sudah terhubung kembali Pak Andi, silakan. Iya. Tadi terputus di bagian apa ya Mas?
Mungkin biar saya tadi jeda sedikit saja sih Pak, tapi tidak terlalu panjang. Oh ya. Ya, jadi kalau persoalan yang keempat kemudian ada kesan saling balas gitu ya. Ini kan nanti kemudian menjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Dalam konteks kalau kemudian itu tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tapi kalau memang itu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ya, saya kira hal yang harus kita support karena apapun itu kalau kemudian membuat kasus korupsi itu menjadi terbuka dan terang benderang kan malah menguntungkan kita kan sebagai publik kan. Mungkin sementara itu. Baik, ini kan kalau di Jawa Tengah sendiri kan Polda Jateng sudah mengeluarkan barangkali surat himbauan Polda Jawa Tengah ya terhadap peredaran himbauan internal untuk memastikan setiap anggotanya ini mendapatkan pendampingan hukum apabila dimintai keterangan nantinya gitu ya. Dari perspektif Pak Andi sendiri, apakah langkah tersebut memang merupakan prosedur yang lazim atau ada yang perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan perspektif negatif barangkali di masyarakat sendiri, Pak Andi? Ya, itu tadinya ketika info itu awal beredar kan kesannya kemudian ada sesuatu hal yang semacam resistensi ya atau pembentukan eksklusivitas terhadap lembaganya gitu. Sehingga kemudian terkesan kan yang di berita itu kalau ada pemeriksaannya harus di markas kepolisian setempat kan gitu ya. Nah, ini kan kemudian menimbulkan seolah-olah ada resistensi, ada eksklusivitas yang membedakan antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu ya. Kan mestinya kan dalam hukum itu semua itu kan setara ya di mata hukum gitu, dan tempat pemeriksaan yang terbaik ya di tempat markas petugas penyidiknya itu gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini ya mestinya kalau dipanggil oleh pihak kejaksaan dimanapun kan harusnya siap. Tapi kan kemudian ada semacam pelurusan ya. Ternyata ini kan dalam konteks internal kepolisian sehingga nanti diharapkan gitu ya ketika memang ada yang mengarah ke sana, ada penyelidikan dalam hal mungkin ada penyimpangan secara hukum gitu ya, ada pengawasan dan pendampingan hukum oleh pihak kepolisian. Nah, saya kira kalau koridornya yang kemudian sesuai dengan yang terakhir disampaikan itu mungkin ini tidak begitu masalah gitu ya. Tapi kalau kemudian seolah-olah kejaksaan nggak boleh meriksa kecuali di markasnya, ini kemudian akan menjadi semacam presiden buruk ya, seolah-olah kemudian ada keistimewaan tersendiri kan bagi publik mungkin kenapa ketika kepolisian gantian mau diperiksa seolah-olah ada resistensi kan. Ya kemudian kan juga kita juga harus garis bawahi juga ya. Kemudian kan dari pihak kejaksaan provinsi Jawa Tengah kan juga menggarisbawahi ini belum sampai ke sana, ini baru pengumpulan data saja kan gitu, sehingga mestinya ini sementara ini fine-fine saja, tidak perlu kemudian menjadikan memperuncing keadaan gitu. Pak Andi, ini kan kasus ini menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah pengusutan dugaan korupsi pada program MBG atau makan bergizi gratis di tingkat Badan Gizi Nasional. Kalau menurut Pak Andi sendiri, bagaimana seharusnya Polri dan Kejaksaan ini membangun gitu ya koridor agar proses pengawasan berjalan efektif tanpa menimbulkan kesan adanya tarik-menarik gitu ya antara kepentingan antar penegak hukum sendiri, Pak Andi? Ya, yang pertama tentunya semua prosedur hukum harus dipatuhi gitu ya. Artinya ketika ada, apalagi misalnya MBG itu kan sudah ada yang ditemukan tersangka, sudah ada kasusnya dan sudah ada bukti-buktinya. Kalau kemudian ada implikasinya, kemudian ada pihak-pihak lagi yang dipanggil dan mungkin itu terkait dengan aparat karena memang faktanya misalnya pejabat kepolisian, kemudian ada SPPG yang juga dikelola dan terkait itu dengan kepolisian, ya misalnya itu memang sesuai dengan bukti-bukti yang dikembangkan dari kasus sebelumnya ada, ya mestinya terbuka gitu ya. Sebaliknya juga kejaksaan ketika kemudian ada oknumnya juga diduga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, misalnya yang dalam hal ini yang lagi ramai, kemudian nanti misalnya ya di Jakarta itu kan dikaitkan dengan seorang tadinya Jambitsus, kemudian per hari ini katanya sudah mundurkan diri gitu ya. Kalau misalnya nanti itu memang ada dugaan kuat, kemudian ada bukti kuat, ya itu mestinya harus dipatuhi prosedur hukum tersebut. Yang kedua adalah jangan menjadikan kesalahan seorang individu atau oknum itu menjadi sesuatu yang dikaitkan dengan lembaga, seolah-olah lembaganya diserang. Ya, saya kira kalau begitu nanti nggak ada habisnya kan gitu ya. Artinya ini akan terus-terusan saling serang, saling menjatuhkan, dan saling menganggap bahwasanya suatu kesalahan individu itu kemudian dianggap sebagai serangan terhadap lembaga, kan mestinya tidak begitu kan.
Baik, Pak Andi, ini ada juga beberapa komentar yang masuk, saya bacakan, nanti juga bisa ditanggapi. Ada dari Bu Sri di Semarang seperti ini. Program makan bergizi gratis ini kan buat anak-anak ke sekolah ya Pak Andi, tapi kok malah penegak hukum yang sibuk mengelola ribuan dapur SPBG-nya, sampai polisi sama keluarganya juga ikut bisnis juga ya, dapur gizi secara pribadi juga. Apa nggak rawan konflik kepentingan tuh Pak Andi? Ada juga Pak Eko seperti ini. Jujur kita yang di bawah ngelihat seperti drama cicak versus buaya ya, jilid baru katanya seperti itu. Kejaksaan lagi usut korupsi BGN di pusat, Polda Jateng langsung mengeluarkan instruksi gitu ya, internal via WA suratnya, biar anggotanya nggak asal penuhi panggilan jaksa. Kok kesannya kayak lagi pasang badan gitu Pak Andi. Ada juga Pak Totok seperti ini, saya cermati poin di surat itu, kalau ada anggota yang dikelola SPPG-nya dipanggil ke Kejari, draft pertanyaan jaksa wajib dilaporkan ke Kabid Propam. Nah, ini mau mendampingi secara hukum atau ada ketakutan materi pemeriksaannya bocor kemana-mana atau bagaimana? Silakan ditanggapi Pak Andi. Ya, saya mulai dari yang kenapa polisi itu mengurus MBG gitu ya. Ya, saya kira ini perdebatan lama ya. Kalau persoalan legalnya memang tidak ada yang salah gitu ya secara legal. Kemudian secara pertimbangan efisiensi dan efektivitas, ini kan memang di tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo itu kan kesannya kemudian begitu cepat gitu ya. Tiba-tiba ini dijalankan, tiba-tiba kemudian kayaknya serentak ya di semua jenjang pendidikan gitu ya, di semua daerah gitu ya. Meskipun secara pribadi menurut saya mestinya bertahap, tapi karena itu memang sudah terjadi gitu ya. Ya memang kemudian salah satu lembaga yang terbiasa mengelola distribusi logistik makanan itu salah satunya adalah kepolisian. Mereka sudah terbiasa dari lembaga pendidikan dan pelatihan mereka, Lemdiklat mereka, sekolah polisi dan sebagainya mengelola dapur-dapur seperti itu. Kemudian juga ketika ada bencana dan sebagainya, ya memang kepolisian itu juga terbiasa dengan itu, sehingga sebagai salah satu perangkat yang bisa bergerak cepat waktu itu tampaknya pertimbangan dari pemerintah pusat Pak Prabowo itu kemudian berpikir polisi salah satunya yang memang tepat untuk mengelola itu. Dan memang penilaiannya kan kalau menurut versi pemerintah kan SPBG yang dikelola Polri itu justru termasuk yang bagus gitu ya, yang bagus ya. Akan tetapi kalau dari sisi etika dan kepantasan itu kan pertama di satu sisi kan kepolisian ini sering mengeluh karena jumlah personelnya kan tidak proporsional. Perbandingan polisi di suatu negara itu kan mestinya satu polisi itu menangani 300 penduduk gitu ya. Lah di kita itu satu berbanding 750 dan itu sering menjadi keluhan. Nah sekarang dalam posisi mengeluh kekurangan saja, sebagian personelnya ngurus itu kan makin ini lagi kan gitu ya. Artinya ini dua hal yang bertentangan gitu ya, antara yang tadinya diperjuangkan kemudian yang kemudian dilakukan. Kemudian yang berikutnya, ini kan juga rawan persoalan hukum nanti kalau ada penyelewengan dan sebagainya. Lah ini kemudian nanti siapa yang menindak kan gitu ya. Kan misalnya ya, apakah polisi akan menindak orang-orang yang sendiri yang menangani itu kan, kemudian kan ini akan menimbulkan konflik of interest. Di sisi lain ketika ditindak oleh institusi lain misalnya kejaksaan lah, nanti kemudian juga ada resistensi saling balas gitu ya. Ini kan repot. Oleh karena itu dalam jangka panjang mestinya polisi kemudian dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Ya utamakan menangani persoalan yang memang menjadi marwah utamanya, yaitu penegak hukum, jadi kemudian pemeliharaan keamanan dan ketertiban gitu ya. Kemudian soal pasang badan ya, tadi sepertinya sudah saya sampaikan di awal ya. Ini semacam ada upaya resistensi di awal gitu ya, agar aparatnya itu terlindungi dari sentuhan pemeriksaan dari institusi lain gitu ya, kesannya ketika di awal. Tapi kan kemudian ada semacam upaya pelurusan informasi bahwasanya itu semacam biar nanti ada pendampingan hukum yang diberikan kepada petugasnya yang mungkin dianggap bermasalah secara hukum, dan ketika nanti ada proses pemanggilan dalam konteks penyelidikan itu. Akan tetapi juga kan kemudian ternyata kan dari kejaksaan kan belum sampai sejauh itu ya, baru pengumpulan data dan informasi awal saja gitu ya. Dan kemudian pihak kepolisian kan setahu yang saya baca gitu ya, kemudian menyampaikan panjang itu semua dilakukan sesuai prosedur hukum, tentunya mereka akan terbuka untuk mengikuti proses itu. Itu yang saya baca ya, mungkin nanti kalau salah koreksi. Baik.
Baik Pak Andi, ini kan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum ini kan sangat dipengaruhi oleh transparansi dan profesionalisme dalam menangani setiap perkara yang menjadi perhatian masyarakat saat ini. Mungkin apa langkah konkret yang menurut Pak Andi ini perlu dilakukan Polri dan juga Kejaksaan ya untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus nanti memastikan juga proses penegak hukum ini tetap independen, objektif, dan akuntabel, Pak Andi? Ya, saya kira jawabannya sudah ada di pertanyaan dengan yang tadi ya. Jadi ada independensi, ada objektivitas gitu, dan akuntabilitas. Itu yang membuat kepercayaan publik itu akan meningkat. Dalam hal ini terkait isu penggeledahan di Jakarta itu, kalau dengan baca komentar-komentar publik di kolom-kolom komentarnya, itu kan apresiasi pada Polri dan dukungannya luar biasa gitu ya. Karena bagaimanapun kan temuan-temuannya mencengangkan. Ya. Tadinya kan Polri itu termasuk institusi yang kalau di sosmed itu selalu diajar gitu ya. Tapi dalam konteks penggeledahan kemarin itu tonnya itu kan positif, dukung Polri. Sebaliknya kan tonnya juga agak miring kepada Kejaksaan. Tapi sebaliknya nanti dalam kasus misal kayak kemarin ketika Pak Febri dan jajarannya itu mengungkap kasus timah kan kumpulnya juga besar. Sehingga saya kira ya selain soal independensi, akuntabilitas, kemudian objektivitas gitu ya. Persoalan bahwasanya mereka itu memang harus bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku, kemudian juga berani ya, keberanian untuk mengungkap kasus-kasus yang besar gitu ya, itu tentu akan sangat bersinkronisasi terhadap persepsi publik kepada mereka. Baik, Pak Andi, ini kan juga ada perbedaan narasi ya antara Polri dan juga Kejaksaan. Kalau Polda Jawa Tengah ini kan berbicara mengenai mekanisme pendampingan jika ada pemeriksaan, sementara Kejati Jateng juga menegaskan bahwa sejauh ini belum ada pemeriksaan, melainkan baru mengumpulkan data dan juga monitoring SPPG. Ini kalau menurut Pak Andi sendiri, apakah perbedaan narasi ini atau menunjukkan adanya miskomunikasi antar lembaga atau hanya perbedaan cara menjelaskannya kepada publik atau bagaimana Pak Andi? Ya, ini kan sebenarnya juga ikut terbawa suasana di Jakarta ya, sehingga kemudian masing-masing itu pasang kuda-kuda gitu ya. Artinya dalam hal ini kan kemudian Kejaksaan menyampaikan itu kan juga antisipasi, jangan sampai ini dianggap sesuatu yang frontal untuk cari-cari kesalahan kan gitu ya. Sesuatu yang frontal untuk membongkar atau menyerang institusi lain, sehingga di situ dikatakan ini baru ngumpulin data, dan itu tidak hanya SPPG yang dikelola Polri saja, tapi kan SPPG. Di sisi lain itu juga langkah antisipasi biar tidak ada semacam friksi terbuka, saya kira gitu ya. Di sisi lain Polri itu juga antisipasi biar tidak ada semacam penyerangan terbuka yang dibiarkan oleh mereka gitu ya. Takutnya nanti Kejaksaan melangkah lebih jauh, mereka tidak antisipasi, tiba-tiba banyak personelnya yang kemudian dianggap bermasalah tanpa pendampingan hukum yang jelas gitu ya. Tapi saya kira komentar-komentar yang belakangan terakhir itu saya kira kita berharap ya semuanya sesuai dengan track yang seharusnya gitu. Baik, Pak Andi, ini kan Kejaksaan juga menyatakan pendampingan seluruh SPPG ini kan dilakukan sebagai tindak lanjut untuk menyelidiki dugaan korupsi yang di Badan Gizi Nasional agar penyimpangan tidak terjadi juga di daerah gitu ya. Ini seberapa penting sih pengawasan sejak tahap awal ini terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis agar kasus serupa ini juga tidak meluas, Pak Andi? Ya, saya kira sangat penting ya, karena kita semua kan tahu selama pelaksanaan kurang lebih 1 tahun berjalan ini kan keluhan dari masyarakat yang juga banyak ya, terkait dengan persoalan jual beli titik kan, isu itu juga ada. Kemudian soal pengadaan beberapa peralatan dan sebagainya kan itu juga ada. Kemudian persoalan kesesuaian menu yang disajikan dengan harga yang seharusnya. Kemudian persoalan kualitas makanan yang disajikan dari sisi kesehatan dan sebagainya. Sehingga saya kira ini perlu sebagai semacam terapi kejut ya, biar ke depan itu tidak terjadi aksi-aksi penyelewengan yang serupa yang sebagaimana yang terjadi di Jakarta yang melibatkan angka yang fantastis. Kemudian saya kira kan dari awal itu juga kayaknya terlalu berani gitu ya, pengadaan motor tiba-tiba banyaknya dan sebagainya kan gitu ya, sehingga nanti ada semacam kehati-hatian besar di pengelola SPPG itu sehingga nanti tidak terjadi lagi hal-hal yang berpotensi melakukan pelanggaran gitu ya, atau dalam hal ini ada semacam korupsi ya atau penyelewengan. Saya kira itu sangat penting juga, jangan sampai kemudian berhenti di Jakarta gitu ya, sehingga
seolah-olah kemarin-kemarin itu yang berkasus hanya di pusat saja, padahal kan keluhan itu juga ada di daerah-daerah gitu. Baik. Pak Andi, ini kan kalau menurut Pak Andi sendiri persoalannya ini terletak, apakah persoalan utamanya terletak pada lemahnya sistem pengawasan, tata kelola program, atau justru integritas para pelaksananya di lapangan, atau bagaimana Pak Andi? Saya kira semuanya itu punya sumbangsi ya Mas. Saya kira sumbangsi semuanya. Plus lagi dari pemerintah juga kan, tadi di awal saya sampaikan, ya ini sebenarnya programnya kan kemarin sangat terburu-buru gitu ya, sehingga begitu cepat, begitu luas gitu ya, tanpa ada pilot project dan sebagainya, sehingga membuka celah-celah di banyak sektor ya, termasuk di semua hal yang tadi Jenengan sampaikan ya, dari pengawasannya lemah, dari mentalitas pelaksananya juga lemah kan gitu, sehingga ya semuanya itu saya kira berkontribusi juga terhadap adanya banyak pelanggaran dalam program ini. Pak Andi, ini kalau ngomongin soal program makan bergizi gratis, ini kan juga melibatkan banyak institusi gitu ya, mulai dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, TNI, kemudian Polri, hingga pihak swasta gitu. Dengan banyaknya pihak yang terlibat ini, bagaimana seharusnya mekanisme pengawasan yang dibangun agar tidak terjadi lagi tumbang tindih kewenangan maupun saling lempar tanggung jawab ketika ditemukan dugaan penyimpangan, Pak Andi? Ya, sebenarnya gini, secara pribadi ya Mas, sebenarnya tidak dalam kapasitas saya untuk komentar tentang program MBG-nya ya, karena dalam hal ini kan saya sebenarnya kan lebih fokus ke persoalan kajian kepolisian dan militer gitu ya. Ya kan, tetapi kalau secara umum ya saya berharap ini ada setelah kejadian yang kemarin ada evaluasi besar-besaran, kemudian ada celah-celah yang kemudian ditutup, dan tampaknya kemarin Ibu Kepala BKN yang baru kan juga sudah melakukan beberapa langkah, mudah-mudahan itu bisa membuat pelaksanaan ke depan lebih baik. Saya sendiri secara pribadi, karena ini sudah ditetapkan ya mau nggak mau harus support gitu ya Mas, program ini. Contoh di beberapa negara memang ada juga kok yang berkorelasi positif, misalnya di Jepang ya. Di Jepang itu ada juga program ini yang kemudian membuat kualitas penduduknya. Kita tahu dulu kan Jepang itu dianggap bangsa katil karena posturnya kecil-kecil. Dan salah satu yang membuat postur mereka kemudian sekarang ideal, bahkan mungkin di atas rata-rata kita, rata-rata mereka sekarang di angka 170 cm gitu ya. Itu salah satunya adalah adanya program makan bergizi itu ya, makan bergizi itu. Salah satunya. Tapi kan itu di Jepang gitu ya, artinya tingkat kepatuhan, konsekuensinya kalau di jatah susu ya susu beneran dan sebagainya itu kan tinggi gitu ya. Kalau di kita kan ya kita tahu sendiri kan, sejauh ini kan masih banyak penyimpangan. Dan di Jepang itu kan juga nggak instan, itu lama gitu ya, sehingga ada proses panjang dan tentunya itu juga membuat anggaran itu banyak terserap ke sana gitu ya. Lah di kita barangkali perdebatannya adalah bukan apakah makan bergizi gratis itu diperlukan publik atau tidak, tapi kan kita perdebatannya juga soal skala prioritas gitu ya. Ada aspek-aspek lain yang dianggap masyarakat itu jauh lebih penting, kenapa makan yang ditemakan kan gitu. Itu mungkin sependek yang saya tahu, karena memang saya tidak fokus mengkaji tentang pelaksanaan program MBG. Baik, Pak Andi, ini juga beberapa komentar yang masuk dan ramai sekali sepertinya, saya bacakan nanti juga bisa ditanggapi. Ada dari Bu Tati di Kudus seperti ini, terkesan seperti rivalitas antara dua kepentingan itu ya Pak Andi ya, lebih tepatnya drama para elit maksudnya. Rakyat menonton saja endingnya seperti apa. Ada juga Pak Roy di Semarang seperti ini, polisi ikut ngurus dapur MBG saja sudah aneh itu Pak Andi ya. Bagaimana dengan petinggi mereka yang kemarin kena kasus, harusnya ini jadi catatan ya kalau Polri kembali ke fungsinya saja, katanya seperti itu. Ada juga Pak Bambang seperti ini, beberapa rentetan kejadian kemarin mulai dari di Kuliti Densus 88, kemudian yang terbaru mundurnya Japitsus Febri Ardiansyah. Ini sampai ada juga kasus penggeledahan polisi kemarin. Ini kan juga puncaknya ya Pak. Ini murni mundur karena tekanan atau sengaja nih disuruh mundur, atau untuk meredam situasi ya mundur sajalah seperti itu. Silakan ditanggapi Pak Andi. Ya, saya tanggapi yang terakhir ya, karena kan sebelum mundur itu sempat ada semacam informasi pertemuan di istana itu ya, yang kemudian salah satu keputusannya meminta untuk Pak Japitsus ini mengundurkan diri atau dicopot gitu ya, sehingga, dan menurut saya ini langkah yang tepat gitu ya, artinya ya memang kalau mau penyelidikan itu berjalan objektif gitu ya,
ya memang harus lebih baik tidak menjabat dulu gitu ya, sehingga nanti tidak ada persoalan ini seolah-olah menjadi pertarungan antar lembaga satu, kemudian tidak ada persoalan nanti menyeret-nyeret institusi lain untuk menjaga yang bersangkutan kan gitu ya, karena kalau masih pejabat kan masih berlaku tuh Perpres nomor 66 tahun 2025 yang dia bisa dijaga oleh TNI. Nah nanti kan konteks penjagaan ini bisa melenceng dari menjaga keselamatan menjadi seolah-olah pelindungan terhadap proses hukum. Ini kan nggak boleh kalau yang seperti itu. Sehingga untuk mundurnya ini memang tampaknya adalah keputusan dari pertemuan di istana. Sehingga saya kira dan itu bagus. Kayak kasus Verdi Sambo dulu kan yang bersangkutan kalau nggak dinonaktifkan dulu repot itu, gitu ya, karena itu udah banyak akses gitu ya. Sehingga ya ini langkah yang paling tepat ya memang yang bersangkutan harus dilepas dulu gitu ya. Sehingga ini berjalan objektif. Kalau memang tidak ada bukti-bukti ya kembalikan kehormatan beliau gitu. Tapi kalau ada bukti-bukti yang mengarah ke beliau gitu ya, dalam hal ini kan publik sudah persepsinya kan sudah mengarah ke beliau, tampaknya betul-betul bersalah kan gitu ya persepsi publik ya. Nah ini nanti kan kalau ada posisi beliau sudah dilepaskan penyelidikannya jadi lebih objektif, sehingga kalau memang tidak bersalah ya berarti memang harus dikembalikan kehormatannya. Tapi kalau bersalah kan lebih mudah untuk diproses secara hukum gitu ya. Ini saya kira langkah yang tepat gitu ya, dan kita tunggu saja kemudian nanti babak selanjutnya gitu ya. Kan kemarin yang dikhawatirkan kemudian beliau ini nanti gantian akan membidik nama orang lain ya. Kita nikmati saja sebagai publik gitu ya. Apapun itu kalau bongkar-bongkaran kasus kan kita harus bahagia Mas. Ketika semua pejabat yang korup saling buka kartu kan kita menikmati karena mereka akan diproses semuanya, harapannya kan begitu. Meskipun ada sisi yang nanti juga akan dipengaruhi yaitu adanya ketidakstabilan pemerintahan ya. Kalau antar penegak hukum itu saling gontok-gontokan ya, nanti kan fungsi-fungsi pelayanan yang lain institusinya kan akan melemah. Kemudian akan membuat kegaduhan dan investor kan tentunya kalau antar penegak hukum saja saling bermasalah kan mereka juga takut. Itu akan ada negatifnya ya. Jadi ada dua sisi memang positif negatifnya, tapi sejauh ini ya mari kita nikmati. Kemudian tadi soal polisi mengelola MBG tampaknya tadi sudah saya bahas ya. Kemarin tuh karena persoalan ini dilakukan begitu mendadak dan serempak, dan salah satu yang memang punya pengalaman track record panjang pengelolaan dapur itu ya kepolisian, dan sejauh ini kan terbukti dapur SPBG yang dikelola kepolisian kan termasuk ratingnya bagus gitu ya. Akan tetapi saya secara pribadi juga setuju ya kembalikan lebih baik di kemudian waktu itu kembalikan saja pada marwah yang seharusnya, yaitu menjadi penegak hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban. Wong itu saja udah tambat personelnya kurang, apalagi ditambah ngelola MBG kan. Saya kira itu. Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang sama Radio El Sinta. Selamat siang Pak Andi, sehat selalu. Ya, selamat siang ya, sehat selalu Mas, maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Baik, demikian perbincangan kami bersama Koordinator Pusat Kajian Militer dan Kepolisian atau Puskampol Indonesia, Andi Suryadi. El Sinta Semarang News and Talk.